Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Kami saat ini membuka ruang untuk melayani umatmu, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Roh dan kuasamu sendiri yang melayani kekasih-kekasihmu dimanapun berada, menjawab doa pergumulan mereka, dan menolong mereka, menuntun mereka, membawa dan mengembalakan umatmu sendiri kepada jalan-jalanmu. Engkau jawab mereka Tuhan, dan tolong beri pertolonganmu, beri mujizat dan keajaibanmu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berjanji mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, dan saat ini segala kuasa yang berbeda hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Dan layakkan setiap kami untuk saat pelayanan doa ini. Kuduskan atmosfer ini dan segala sesuatu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu membuka pelayanan doa ini. Haleluya, amin. Saudara penonton, sebelum kita lebih jauh lagi, saya ajak Anda membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3, kita akan dengar bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 3 ayat 3, 5, 7, 8. Sekali lagi pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 3, 5, 7, 8. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikian firman Tuhan. Saudara penonton, bagian firman Tuhan ini telah kita dengar yang lalu, tepatnya minggu kemarin, dan saya mau men-stressing ini, ya saya harus menggarisbawahi ini, bahwa Nikodemus, seorang pengajar Israel, ahli dalam kitab, atau boleh disebut ahli Taurat, dan juga orang Farisi, yang sudah tua itu diminta Tuhan Yesus untuk lahir dari air dan roh. Jadi secara otomatis berarti Tuhan Yesus tidak menganggap apa yang dikuasai selama ini oleh Nikodemus itu sebuah hal yang layak. Dia tidak menganggap kerohanian daripada Nikodemus itu layak. Maksudnya layak untuk kerajaan Allah, layak untuk Tuhan, layak untuk Allah. Kenapa? Karena teologi daripada Nikodemus itu memang, kalau dari percakapan antara Tuhan dan Nikodemus, intinya mengungkapkan bahwa teologi dari Nikodemus itu sebenarnya nol besar. Kenapa? Karena dia itu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kuasa yang cukup. Dan kalau untuk memperbaiki atau menyempurnakan apa yang dikuasai oleh Nikodemus, maka Tuhan meminta ia harus lahir kembali. Kalau Anda baca seluruh bagian dalam Yohanes pasal 3 tentang percakapan Tuhan dan Nikodemus, intinya memang kalau kita lihat ini, Nikodemus saja bingung dan tidak mengerti. Dia pikir-pikir, bagaimana mungkin saya masuk dalam rahim ibu saya? Saya kan sudah tua, mungkin ibunya juga sudah meninggal. Bagi Nikodemus perkara ini pelik. Kenapa? Karena memang mereka itu terlalu banyak pakai akal pikiran. Kebiasaan-kebiasaan mereka, baik para ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, ahli-ahli kitab di Israel itu, kebiasaan mereka selalu menganalisa, berpikir tentang ayat-ayat itu dan menafsirkan
Bahkan tafsiran-tafsiran itu sebenarnya sudah tidak berasal dari Allah, atau itu hanya menurut pikiran mereka belaka, pikiran manusia. Dan kita ketahui bahwa pikiran manusia tidak memperoleh tempat dalam kerajaan Allah, tidak tempat dalam kerajaan sorga. Jadi Tuhan menginginkan dan meminta Nikodemus lahir dari air dan roh. Dia bingung, dan intinya kalau kita lihat situ ada 2 kali himbauan Tuhan kepadanya untuk lahir dari air dan roh atau lahir kembali. Nah, istilah lahir baru ini sebenarnya bukan istilah Pantekostal karismatik. Jadi sebenarnya lahir baru ini istilahnya Tuhan Yesus. Istilah Tuhan Yesus, banyak orang-orang dari reform ini alergi dengan istilah ini. Padahal ini kan istilah Tuhan Yesus. Kepada Nikodemus dia pakai istilah ini, lahir baru, lahir kembali, dan lahir dari air dan roh. Nah, selanjutnya, orang yang tidak lahir dari air dan roh itu tidak akan melihat kerajaan Allah. Tuhan tingkatkan lagi, kemudian tidak akan atau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya tidak dapat ambil bagian dalam akses kekuasaan dan akses perbuatan roh Allah. Akses perbuatan roh Tuhan, dia tidak bisa ambil bagian. Kenapa? Karena yang dikuasainya hanya sekedar teologi belaka. Teologi menurut akal pikiran manusia. Dan itu sama sekali tidak berguna. Tidak berguna untuk kerajaan Allah. Nah, di dalam percakapan ini Tuhan mengumpamakan bahwa manusia atau orang yang lahir itu baru, lahir kembali, lahir dari air dan roh itu seperti angin. Tiba-tiba berhembus, dari mana dia datang, kemana dia pergi, dikatakan sih orang tidak tahu, tapi tiba-tiba saja. Begitu juga kemampuan-kemampuan rohani itu. Dari orang yang telah dibaharui dan dilahirkan dari air dan roh, itu biasanya kemampuannya itu sangat baik. Kepekaannya itu sangat baik. Kecuali hanya sekedarnya saja, formalitas, itu lain. Maksud saya yang betul-betul melakukan ini sesuai dengan ajaran Injil Yesus Kristus yang terutama dalam Yohanes pasal 3 ini. Ya, jadi memang kalau mau lahir baru, mau lahir kembali, ternyata tidak penting tua atau muda. Orang itu sudah sangat tua, yang paling utama adalah apakah dia ini sudah lahir dari air dan roh. Ini sebagai syarat untuk ia masuk mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Memerintah bersama dengan Allah, memerintah bersama dengan roh Tuhan di muka bumi. Misalnya, menjadi seperti para rasul itu, atau juga para nabi itu. Menjadi seperti mereka. Nah, ini sebuah kemestian yang perlu, dan memang mungkin orang juga bingung masalah lahir baru ini. Lahir kembali ini perlu. Salah satu tanda orang lahir baru itu, kalau dia sudah lahir dari air dan kemudian dia lahir dari roh, maka dia biasanya itu berbahasa roh. Ya, kalau mengenai bahasa roh memang banyak kritikan, tapi marilah Anda berpikir jernih. Yang meminta orang berbahasa roh itu firman Tuhan sendiri. Tuhan yang meminta orang itu berbahasa roh. Kalau di dalam, contoh di dalam Markus pasal 16, kalau Anda lihat dalam Markus pasal 16, ayat 17-18, bagaimana perlunya orang itu, dia berbahasa roh sebagai tanda. Sebagai tanda dia itu telah lahir dari roh dan menjadi orang percaya. Ya, tolong dibaca. Markus 16 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi orang yang lahir baru, yang telah dilahirkan kembali menurut peta dan teladan Allah, dalam roh dia telah dilahirkan, dia itu akan disebut sebagai orang percaya. Jadi orang yang belum lahir dari air dan roh, dia belum kategori orang percaya. Belum. Karena dia harus masuk di sini. Kalau kita lihat sambungan dari Markus 16 itu kan ada
mereka yang percaya dan menerima Injil itu akan dibaptis. Ya, baptisan itu ada dua yang di situ, yang dimaksudkan di sini dua. Sebenarnya ada tiga. Baptisan air, baptisan roh, dan baptisan api. Tapi yang dimaksudkan di sini baptisan air dan baptisan roh. Ada yang menyingkatkan ini seolah-olah hanya baptisan air. Tidak, ini termasuk baptisan roh. Itu mereka akan masuk. Karena mereka percaya, kemudian untuk sebuah proses tentu belum seperti membalik telapak tangan. Tapi dia akan lewat sebuah proses. Contoh itu yang diproses seperti itu misalnya. Rasul Paulus. Kan setelah dia itu menerima Tuhan, dia telah lahir baru. Kemudian kan ada masa sekian 9 tahun kurang lebih itu, dia sepertinya hilang di padang gurun. Kerjanya itu menjahit tenda-tenda yang rusak. Di situ dia dilengkapi. Diberi penerangan-penerangan untuk apa yang diajarkan Roh Kudus kepadanya untuk diteruskan kepada jemaat kemudian. Nah, di situ dia dilengkapi, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi ada kalanya orang berpikir secara otomatis kemampuan roh itu akan ada di detik bahwa dia telah lahir dari air dan roh. Itu belum seperti itu. Dia harus melalui sebuah masa yang cukup. Kemudian orang itu mungkin pertama semacam demonstrasi, tiba-tiba dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kemudian orang ini akan diproses. Masa proses ini biasanya disebut orang dengan baptisan api. Suka dukanya orang itu dalam mengikuti Tuhan, setelah dia dianggap cukup, maka orang ini segera dilengkapi dengan kuasa roh yang memadai dan dia melakukan atau menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan sebagai apa saja. Kalau kita lihat di situ Rasul Paulus menjadi rasul, dia juga pengajar. Nah, saudara penonton, jadi Alkitab tidak membuat sebuah pilihan. Dengar baik-baik. Alkitab, Injil tidak membuat sebuah pilihan bahwa orang itu boleh saja menekuni firman tanpa lahir dari roh. Tidak ada itu. Alkitab mengatakan bahwa orang itu harus masuk dalam roh, lahir dari air dan roh. Kemudian nanti orang itu sesuai dengan kepentingan Tuhan tentunya akan dipakai. Misalnya Ananias itu yang menumpangkan tangan kepada Rasul Paulus. Kalau kita lihat setelah itu sepertinya tidak ada lagi. Beliau tidak ada lagi. Tetapi namanya besar kecil pemakaian itu tergantung Tuhan, bukan tergantung kita. Nah, jadi tanda dari orang yang lahir dari air dan roh, salah satu berbahasa roh. Mungkin ada yang tidak setuju. Tapi ini kata firman, kata Injil Yesus Kristus, misalnya dalam Markus pasal 16, tanda orang percaya. Setelah dia dibaptis dengan air dan roh, maka orang itu disebut orang apa? Percaya. Mereka menerima dan percaya, dan kemudian masuk dalam sebuah fase yang baru, dipenuhi Roh Kudus. Nah, memang orang itu harus melakukan tanpa pilihan Injil Yesus Kristus. Kita tidak boleh memilih bahwa kita hanya suka untuk kita lebih suka untuk mengutak-atik firman, tapi tidak dipenuhi dengan roh, itu tidak boleh. Karena orang kalau dipenuhi dengan roh, maka dia dapat membuat sebuah telah yang benar tentang firman Tuhan. Saya dahulu waktu masih pemuda, ketua pemuda di sebuah denominasi gereja lokal di Manado, itu saya fasih berbicara. Saya mengajar teman-teman. Bahkan waktu saya di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia sebagai salah satu ketua bidang di cabang Manado, itu saya mengajar. Tapi kemudian setelah saya itu lahir dari air dan roh, baru saya sadar, salah semua ini yang saya ajar. Semuanya ini salah. Memang Alkitab, kan orang bisa menafsir semau gue. Apa yang tertulis dalam Alkitab, tapi apakah itu menurut Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah sesuai? Dan itu menjadi rema bagi orang-orang, atau sebenarnya sekedar hanya sebuah hafalan kita,
dan analisa kita tentang Tuhan. Nah, ini masalahnya. Jadi orang yang lahir dari air dan roh itu nantinya kemudian dia akan seperti kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 itu ayat 12, tolong dibaca. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi jika Anda percaya kepada Tuhan, Anda telah lahir kembali, telah lahir baru, tentunya Anda dapat melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Bukan hanya sekedar berkhotbah. Kan yang Tuhan kerjakan itu termasuk dalamnya mengadakan mujizat. Menyembuhkan orang sakit. Melepaskan orang yang terikat. Dan lain-lain mujizat yang Tuhan lakukan. Dia buat roti itu jadi sangat banyak. Roti yang beberapa potong itu cukup untuk orang-orang. Cukup untuk membuat 5.000 orang tidak terhitung perempuan dan anak makan daripadanya. Nah, saudara penonton, kalau Anda percaya kepada Tuhan, pasti melakukan pekerjaannya. Bukan hanya sekedar berkhotbah. Bahkan Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Dari yang telah dilakukan Tuhan. Nah, penting sekali kita ingat bahwa kalau orang itu masuk dalam roh, ya seperti angin. Kemampuan supranaturalnya itu pasti bagus. Dia pasti pandangan mata hatinya menembus batin orang. Menembus pikiran, bisa menembus masa lalu. Yang sekarang, yang akan datang. Dia bisa melihat tembus dalam tanah. Ya, saya kenal itu. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang punya kemampuan seperti itu. Dia berdiri di sebuah tempat, dibilang di jarak 2 meter ini, di bawah saya ini, tidak persis tepat, agak sorong ke kanan. 2 meter itu ada benda. Ini. Kami cepat-cepat menggali, ternyata betul. Benda yang dimaksudkan itu ada. Tapi didapatkan bukan dengan cara-cara yang salah. Dia dapatkan karena dia memang lahir dari roh. Dia lahir dari air dan roh. Dia lahir baru. Dan ketika dia berbahasa roh, di situ ada sebuah hubungan dengan Tuhan, dengan roh Tuhan. Dan Tuhan bisa mengatakan segala sesuatu. Dengar. Kalau orang masuk dalam roh, dia itu bisa menerima berita apa saja dari roh Tuhan. Sehingga orang bisa terkejut. Beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan seorang ibu dan bapak. Namanya ibu ini Cheryl Manopo. Ya, saya sudah kasih naik di YouTube videonya. Saya sementara mendoakan suaminya, tiba-tiba saya lihat di dada kirinya, bukan di jantung, di sebelah jantung, tiba-tiba saya lihat ada penyakit yang serius ini, yang dia sangka ini remeh. Dan ternyata betul, ibu ini telah mengalami itu, sakit di dada kiri dekat jantung itu selama kurang lebih 9 tahun. Nah, bagaimana saya bisa tahu sakit dari ibu ini di dekat jantung dan bukan di jantung? Kan saya tidak menyentuh dia. Saya tidak bertanya dengan saya, tiba-tiba saja bertemu dengan dia. Saya pergi ke teman saya, salah seorang asisten saya, seorang gembala, dan kemudian tiba-tiba suaminya mau berdoa karena ada sesuatu urusan. Nanti saya kasih naik juga videonya itu. Dan sementara saya berdoa, saya lihat itu. Kemampuan dalam Tuhan, saudara-saudara, tidak terbatas. Nah, apakah ini tidak menarik? Ini sangat menarik. Bagaimana saya itu misalnya saya di sebuah waktu ada di Jakarta. Tiba-tiba saya duduk di sebelah supir taksi. Dan saya lihat, Bapak ini sakit jantung ya. Saya bilang, Bapak sakit jantung ya? Iya, betul. Dia terkejut, tapi belum bagaimana. Dia pikir mungkin saya dengar pernafasannya. Tiba-tiba saya lihat lagi, saya lihat, Bapak ini juga sakit paru-paru ya? Langsung dia rem mobilnya berhenti. Kenapa dia terkejut? Bapak orang pintar ya? Bukan, saya tidak pintar. Guru saya yang pintar. Guru Anda siapa? Guru Bapak ini siapa? Namanya Isa Al-Masih. Langsung Bapak ini yang beda agama bilang,
Ya, luar biasa ya Isa Al-Masih itu. Cara kita bersaksi kepada orang dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kata-kata yang kosong. Kita bisa mengatakan ada sebuah pengalaman di Bandung. Ya, ini dari seorang pasien saya yang sakit kanker otak yang kemudian disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat, dan dia bicara tentang apa yang dialaminya di Bandung. Mereka itu mahasiswa Kristen disuruh untuk bersaksi. Mereka pergi ke pusat kota dan bicara kepada orang, kamu harus percaya Yesus adalah Tuhan. Langsung yang satu digebuk, langsung ditampar, yang satu ditendang. Kita tidak boleh membabi buta. Injil Yesus Kristus adalah kekuatan dan kuasa Allah. Harus dibawa dengan benar dan sesuai kehendak Allah. Kita tidak boleh membabi buta, termasuk berbicara Allah itu hebat begini. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu harus sesuai kehendak Allah. Pikiran kita ini masalahnya liar, apalagi orang yang tidak lahir dari air dan roh, tidak lahir baru, itu pikirannya bisa liar. Justru bukan membuat Injil Yesus dimuliakan, justru mempermalukan Yesus Kristus Tuhan. Ini yang sering kurang disadari. Nah, jika Anda ingin dipenuhi dengan kuasa Allah seperti Nikodemus, Anda harus lahir baru. Ini syaratnya. Dan banyak yang alergi ketika kalau saya bilang seperti itu, engkau harus berbahasa roh. Kan banyak yang alergi di antara kita. Mereka bilang bahasa roh apa? Bahkan ada yang saya lihat itu sudah kategorinya itu sebenarnya sudah menghujat. Sudah menghujat. Sebenarnya kan tidak boleh. Karena apa? Kan bahasa roh itu ada dua jenis. Satu, dia pakai bahasa yang dapat dimengerti orang. Tidak semua orang di situ, tapi ada orang-orang yang dituju, dia bisa mengerti. Suatu ketika saya berbahasa roh dan ternyata itu bahasa Arab, dan orang di situ yang baru berpindah agamanya ke agama Kristen, dia langsung dikuatkan, dibilang itu tadi bahasa Arab. Saya paham, saya mengerti, saya percaya Yesus, saya percaya Isa Al-Masih. Sebab itu saya menjadi Kristen. Nah, itu untuk menguatkan bahasa roh untuk digunakan itu bahasa manusia yang dimengerti. Tapi ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Sulit dimengerti, jadi jangan pakai akal mencerna bahasa roh. Jangan bilang bahasa roh itu salah, tunggu dulu. Apalagi orang-orang baru mulai berbahasa roh. Saya selalu bilang, tunggu dulu. Luruskan motivasi hati Anda. Karena apa? Roh Kudus akan masuk kalau orang itu motivasi hati batinnya bersih. Orang itu bersih dan tidak kotor, artinya hati batinnya tidak kotor, maka roh itu dengan mudah masuk. Kalau orang itu keras, orang itu juga punya sifat tertentu yang keras dan juga dia kasar, bisa saja ketika masuk Roh Kudus terjadi benturan yang hebat. Bahkan seperti pengalaman saya, orang bisa berteriak-teriak dan jatuh pingsan. Itu bukan entrance, itu karena roh jahat, tetapi karena Roh Kudus masuk, maka roh jahat dalam dirinya itu keluar, terjadi benturan. Dan setelah itu kemudian semua sakit penyakitnya sembuh saat itu juga. Sembuh saat itu juga. Jadi, saudara penonton, sebenarnya bahasa roh dan masuk dalam roh itu sangat menarik. Sangat menarik. Dan sangat luar biasa. Kalau ada yang menghalangi orang dengan mengatakan bahasa roh itu milik mereka, bukan milik kita, itu keliru. Keliru. Bahasa roh dan kemampuan-kemampuan rohani itu yang disebut karunia roh itu diberikan kepada kita. Kita orang percaya harus ambil itu. Kalau di antara Anda tidak ada yang mengerti, boleh cari saya. Ada juga teman-teman saya. Mereka boleh mengarahkan Anda. Teman-teman saya ada juga di Indonesia di beberapa tempat itu. Kalau Anda di wilayah mereka, nanti mereka arahkan Anda. Mereka boleh mulai menolong Anda untuk masuk dalam roh. Karena ini sangat penting. Krisis kekristenan kenapa? Rata-rata orang cuma tahu bicara. Kalau orang ada bilang, ini khotbah ini kurang sama dengan uti-uti di pasar. Kenapa? Karena tanpa kuasa. Injil harus diberitakan dengan kuasa. Roh Kudus yang turun di lautan Yerusalem itu api. Ada juga yang bilang, kenapa? Orang itu berbahasa roh dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak ada api Roh Kudus itu, tidak ada angin. Mau coba boleh. Saya kalau mau coba saya tantang.
nanti Anda rasakan sendiri. Cuma kalau yang jenis itu datang langsung ke sini, datang langsung ke kawan-kawan, saya akan buktikan kepada Anda bagaimana itu lahir dari roh. Dan bahasa roh itu datang kepada Anda. Bukan hanya angin, Anda itu langsung terpental. Bukan hanya angin. Jadi, saudara penonton, di dalam Korintus pasal 1, bahasa roh itu dapat dipakai juga untuk kebutuhan kita. Misalnya ada orang menyanyi dalam roh, dia bermazmur atau menyanyi dalam roh. Itu benar, tidak salah. Jadi kalau ada yang menyanyi dalam roh, jangan ada ketawa. Termasuk Anda yang pendeta, jangan ketawa. Kalau beda mazhab, jangan ketawa. Kenapa? Itu ajaran dalam Injil. Paulus mengajar dalam 1 Korintus pasal 14. Coba tolong dibaca ayat 14 dan 15. 1 Korintus 14 ayat 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, jelas. Jadi bahasa roh itu ketika orang berbahasa roh, dia berdoa dalam roh, berbahasa roh. Jadi dia rohnya yang berdoa, tapi akal budinya tidak. Jadi Paulus mengatakan berdoa dengan bahasa roh dan juga dia berdoa dengan akal budi. Nah, banyak di antara kita berdoa dengan akal budi tapi tidak dalam roh. Ini maksud saya. Berdoa dengan pikiran, dengan akal budi, tetapi tidak dalam roh. Artinya apa? Tidak berbahasa roh. Anda mungkin protes saya. Oh, kan bukan begitu. Begini. Bukan, maksud saya begini. Kata-kata yang diilhami oleh roh biasanya dari bahasa roh. Bahkan orang itu kalau seperti saya berbahasa roh, saya ngerti. Bahasa roh itu saya ngerti. Kemudian ada kalanya saya menyanyi dalam roh, berbahasa roh. Seperti Paulus, saya menyanyi dalam roh dengan menggunakan bahasa roh. Tapi saya juga menyanyi dengan akal budi. Maksudnya lagu-lagu rohani yang dapat dimengerti oleh siapapun yang mendengar. Kecuali saya pakai bahasa Indonesia dan yang di sebelah saya orang Inggris, mungkin dia tidak mengerti. Jadi ini masalahnya, penting sekali bahasa roh. Memang Paulus mengatakan nubuat itu untuk membangun jemaat, bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Tetapi bahasa roh juga yang digunakan kemudian diterjemahkan itu juga bisa membangun jemaat. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 13, coba tolong dilihat. Ini ada penjelasannya. Jangan salah mengerti. Ya, 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ya. Jadi ada yang berpikir bahwa kalau seseorang berbahasa roh, seolah-olah ada orang lain yang diberi karunia untuk itu. Oke, betul itu. Itu benar. Tetapi yang banyak saya lihat, termasuk saya, berbahasa roh itu, kemudian kami menerjemahkan itu. Orang-orang tertentu itu diberi karunia untuk itu. Jadi tidak perlu dua orang. Ada yang mengatakan kalau seolah-olah berbahasa roh sendiri, itu salah. Tidak. Itu benar. Apalagi untuk dia bernubuat dan membangun jemaat. Itu seperti yang dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 13 tadi. Jadi bukan berarti ada dua orang. Satu itu berbahasa roh dan satu menerjemahkan bahasa roh. Dalam situasi tertentu dan orang yang telah mencapai sebuah tingkatan yang cukup, maka dia berbahasa roh dan dia menerjemahkannya sendiri. Cuma kan tidak mungkin orang berkata, bahasa rohnya, dia kemudian dia bilang, ya artinya begini, kan ada kalanya sudah sambung. Dia sambung saja. Dia langsung bilang. Dia tidak basa-basi, dia bilang langsung. Nubuatnya dia bilang. Dia tidak bilang bahwa itu terjemahan dari bahasa roh tadi. Nah, saudara penonton,
Bahasa roh kita perlukan. Karena apa? Kita masuk dalam kerajaan Allah. Kita masuk dalam wilayah rohani. Kita masuk dalam wilayah rohani. Jadi, kalau kita masuk dalam sebuah wilayah, kita ke Jerman, tanpa mengerti bahasa Jerman, maka kita itu seperti Tarsan kota. Seperti Tarsan kota di Jerman sana. Kenapa? Kita pakai bahasa isyarat seperti orang gagu. Kenapa? Kita tidak bisa bicara, membuat dia mengerti maksud kita, karena kita tidak mengerti bahasanya. Nah, orang yang masuk dalam roh, passwordnya itu sebenarnya bahasa roh itu sendiri. Dan dia masuk, dan di dalam bahasa roh itu ada level, ada tingkatan yang dasar dan seterusnya. Bahkan untuk misalnya, kalau saya itu menghardik roh jahat, atau saya itu masuk dalam atmosfer roh jahat itu, bahasa roh saya bisa berbeda, bisa berubah tiba-tiba. Jadi sangat lain. Mungkin orang bisa rasa asing, apa dibilang ini. Kenapa begini? Bisa jadi sangat berbeda. Bisa jadi sangat berbeda kalau itu dia masuk dalam roh. Bahkan saya untuk komunikasi dengan orang itu, kalau saya masuk, ada kalanya mereka yang masuk lebih dulu. Tapi ada kalanya saya masuk, saya cari, oh dia bahasa roh begini. Saya bicara. Tiba-tiba saya ngerti, ini dia pikirannya begini. Roh jahat ini berpikir begini. Dia merencanakan ini. Dia merencanakan ini. Ada kalanya, karena saya mengerti, saya tidak bilang kan. Ada kalanya saya tidak bilang, saya lihat roh jahat ini begini kepada ibu ini, bapak ini, tapi saya langsung hardik roh ini, roh itu keluar. Jadi saya pikir siapapun Anda sangat rugi kalau Anda tidak lahir dari air dan roh. Apalagi Anda cuma lahir dari air kemudian tidak lahir dari roh, sangat rugi. Rugi. Kenapa? Anda tidak bisa ambil bagian dalam kerajaan, Anda tidak bisa memerintah bersama Allah. Kenapa? Anda pasti tidak punya kuasa. Yang Anda bisa pasti cuma bicara doang. Cuma khotbah doang. Tapi kuasa rohani itu tidak ada. Ini masalahnya. Jadi kepentingan Tuhan kepada kita, Dia menginginkan manusia itu menjadi makhluk supranatural, makhluk rohani. Makhluk rohani. Saya duduk di sini, saya bisa pergi ke Jakarta, saya bisa lihat. Tadi saya lihat Bapak kepalanya sakit di belakang. Tadi saya ngomong dengan orang di Jakarta, Bapak sakit kepala belakang. Dia bilang, iya betul sekali, sakit sekali. Dia bilang, sakit sekali kepala saya. Saya berdoa, sakitnya hilang. Saya lihat ada roh jahat di situ. Saya tidak jelaskan sama dia. Kenapa? Kan ada orang-orang alergi, yang penting sakitnya hilang. Dia lega dan dia bilang, puji Tuhan, sakit saya hilang. Puji Tuhan saya sudah sembuh. Ini lebih penting daripada kita mau bilang ada roh ini begini-begini. Kemudian orang-orang senyum. Apa ini dia? Apa ini dia? Kan banyak sekali orang Kristen juga yang alergi dengan perkara rohani. Padahal Yesus Kristus adalah roh. Tuhan kita hari ini juga adalah roh. Allah kita adalah roh. Roh Kudus. Disebut Roh Kudus. Jadi dia adalah roh. Bagaimana Anda berhubungan dengan Allah yang adalah roh kalau Anda tidak dalam roh? Omong kosong. Anda bisa karang-karang teologinya. Anda bisa bikin masak yang kemudian sudah sangat berbeda dari Injil Yesus Kristus. Berhenti untuk melakukan kejahatan, masuk dalam roh. Nikodemus saja disuruh masuk dalam roh. Ini penting sekali. Jangan pandir. Jangan sok hebat. Kita harus ikut Injil Yesus Kristus. Kita harus masuk dalam Injil yang sebenarnya. Inti dari Injil bukan kata-kata, kuasa. Inti dari Injil adalah kuasa. Di dalamnya ada damai sejahtera sukacita. Nah, ini maksud saya. Maksud Tuhan dalam Injil seperti ini. Anda memiliki kuasa. Bukan hanya mendengar kata-kata. Bukan hanya mendengar kata-kata. Saya pernah exercise. Orang bilang, Pak, saya tidak bisa katanya mendoakan saya ini penatua. Oh ya? Jadi, Bapak ingin kuasa agar bisa mendoakan orang sakit. Oke. Angkat tangan, sudah. Sana itu banyak pasien yang sakit. Berdoa sekarang sama mereka. Penatua mendoakan mereka dan orang-orang itu disembuhkan Tuhan. Saya bilang, ini Bapak sudah punya kuasa. Iya, kalau kan Bapak tidak impartasi tadi, saya tidak bisa mendoakan mereka. Iya, sekarang terima saya dengan iman, Bapak sudah bisa mendoakan orang sakit. Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kuasa Allah. Dengar, saya banyak sekali hubungi oleh orang-orang dari agama lain untuk minta
penyelesaian masalah mereka, karena mereka juga sudah cari-cari bagaimana menyelesaikan masalah mereka kepada petinggi-petinggi agama mereka. Mereka juga tidak dapat. Saya kasih solusinya. Bukan menurut saya, menurut kesaksian Roh Kudus dalam hati saya. Saya bilang begini, Anda nantinya begini. Kalau Anda kawin, hotelnya namanya Orchid. Oh, dia terkejut, dia bilang, masa? Saya sudah booking hotel itu, bukan nama itu. Saya tersenyum. Hotel itu bukan nama itu. Sementara kami bercerita, tiba-tiba ada telepon masuk. Saya bilang, angkat saja. Siapa calon istrinya? Bilang, Bapak, enggak jadi di hotel itu. Kenapa? Kita terlambat bayar itu, bookingnya terlambat. Jadi sekarang kita pakai saja Hotel Orchid. Dia pandang saya, dia bilang, astaga, kok jadi begini? Orang itu di Jakarta sekarang. Kok bisa jadi begini? Kalau ada roh Tuhan, apapun bisa disingkapkan. Saya bilang sama dia, itu kan kamu kawin di Hotel Orchid karena apa? Menunjukkan bahwa perkawinanmu dari Tuhan, bukan dari pikiranmu. Banyak perbuatan dilakukan berdasarkan pikiran dan itu sia-sia. Sia-sia. Saya juga bisa memberi solusi kepada Anda, tapi dari pikiran saya itu juga sia-sia. Bisa secanggih apa kata-kata saya tidak berguna kalau itu bukan dari Tuhan. Hanya Tuhan yang berguna, kita semua ini tidak berguna. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Silakan Anda lahir dari air dan roh. Lahir baru sekali lagi, bukan milik orang Pentekostal karismatik, tetapi milik semua orang Kristen, bahkan milik semua orang yang percaya agama apapun juga. Karena saya melakukan kepada juga orang agama lain, dan mereka terkejut. Yang pasti sampai hari ini, dia percaya Isa Al-Masih adalah Tuhan. Titik. Dengan firman ini kiranya Anda diberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan doa, saya akan membacakan satu buah kolom komentar dari Bapak Jeffrey Sumilima. Sesat ini, apa dasar kitab sucinya yang mengajarkan demikian? Ya. Ini tidak sesat. Yohanes pasal 3 itu di Alkitab. Kalau Anda bilang sesat, berarti apa? Anda meniadakan Yohanes pasal 3. Dengar baik-baik, Anda meniadakan Yohanes pasal 3. Kalau Anda ingin bilang ini juga sesat, Anda meniadakan Kisah Para Rasul pasal 14. Terhubung pasal 12. Terhubung pasal sekian, berarti Anda juga sedang meniadakan Rasul Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang sesat, hanya pandangan subjektif menurut mazhab itu yang bisa mengatakan sesat. Itu masalahnya. Jadi, kalau tidak mengerti buka hati. Nikodemus ketua itu dia pemimpin agama Yahudi disuruh untuk lahir baru. Apalagi Anda, Bro. Mungkin Anda perlu lahir baru sehingga mengenal Tuhan lebih baik lagi. Tidak ada yang sesat. Tidak ada yang punya masalah yang seperti Anda katakan itu, tidak ada yang sesat. Ya mungkin Anda perlu buka hati itu. Buka hati agar Anda bisa mengerti Tuhan. Itu saja yang saya mau katakan. Ya silakan Anda yang mau berdoa, masuk saja langsung di kolom komentar atau langsung saja di WhatsApp, silakan. Ya, telah masuk dari kolom komentar dari Bu Keti Tumeu. Doakan anak saya Natali belum pulang rumah. Ya Ibu Keti, saya berdoa sekarang, tapi tolong sebentar Anda hubungi saya di WhatsApp. Saya akan bicara dengan Anda sebentar, tapi sekarang saya mau berdoa dulu. Angkat tangan kanan Anda, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menolong Anda, hanya Tuhan yang dapat menolong Anda. Jadi berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Dia menjawab Anda saat ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu, Keti, untuk anaknya Natali yang belum kembali, Engkau jamah dan buat anak ini kembali.
Aku ikat roh-roh yang ada pada anak ini. Roh-roh yang ada padanya aku ikat dan lumpuhkan di dalam nama Yesus. Dan perintahkan ia kembali pulang. Kembali pulang. Kembali pulang di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jangan lupa Ibu Keti sebentar hubungi saya di WhatsApp. Terima kasih. Sakit apa? Halo. Ya, halo Bapak. Sakitnya sakit apa? Sakit, kalau berdiri kram sekali kaki itu sampai di bawah apa tuh? Udah lama sekali saya menderita. Oh ya, pegang tapak kakinya dengan tangan kanan. Dirapatkan keduanya ke tapak kaki, bro. Dirapatkan kedua kaki, pegang dengan tangan kanan. Tolong diimani, bro ya. Saya tidak bisa menolong Anda, hanya Tuhan yang dapat menolong Anda. Sebab itu arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, engkau jamah kekasihmu Matius. Jamah dan sembuhkan ia, keram di kaki, di tapak kaki. Keram dan rasa sakit hilang. Sembuh, ringan dan normal. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, Bro Matius, tolong dicek. Amin. Gimana? Ya, itu saya akan terlama sekali, makanya saya minta tolong, mungkin katanya dari kuasa gelapan atau bagaimana Pak? Oke, bro. Nanti kalau itu sebentar kita ngomong di WA, masuk ya. Masuk telepon saya. Nanti Bro Matius kita ngomong itu untuk masalah itu. Sebentar. Bisa didengar ini? Ya. Oke. Kakinya bagaimana sekarang? Hah? Kakinya sekarang bagaimana? Apanya? Kakinya Bapak bagaimana? Dua-duanya, kalau aku berdiri, keren sekali. Coba berdiri, coba berdiri. Ini berdiri atau duduk? Kalau kalau kerja nggak terasa. Nanti kalau saya jalan santai baru mulai keras. Oh, begitu. Oke. Jadi sekarang belum kerasa ya. Kalau begitu sebentar masuk saja di WhatsApp saya, Bro Matius. Sebentar masuk saja di WhatsApp saya setelah siaran langsung ini. Oh iya. Iya, oke. WhatsApp. Ya, kami masih membuka pelayanan doa lewat kolom komentar dan juga lewat via WhatsApp. Untuk nomornya tertera di ponsel HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Atau bisa juga di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Kirimkan pokok-pokok doa yang akan didoakan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari. Nanti akan didoakan langsung oleh Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Dan telah masuk dari Ibu Jacqueline Gladys. Minta didoakan Pak Pendeta, kaki pergelangan, tangan sampai kepala gatal-gatal. Dan minta didoakan mama saya yang sedang sakit stroke. Ya, Anda pegang lever Anda dengan tangan kanan. Anda juga yang punya masalah hepatitis dan di bagian tubuh Anda ada yang gatal, pegang dengan tangan kanan saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau jamah Jacqueline, jamah dan sembuhkan ia dalam nama Yesus.
Jamah dan sembuhkan ia. Gatal-gatal di seluruh tubuh hilang. Gatal-gatal di seluruh tubuh hilang. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Yesus. Gatal-gatal di seluruh tubuh hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman, demikian terjadi. Anda juga pegang bagian yang bermasalah yang stroke di bagian tubuh ibu Anda. Pegang dengan tangan kanan. Tuhan, Engkau jamah ibu dari kekasihmu Jacqueline yang sakit stroke. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh, ringan dan normal, demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, stroke sembuh. Stroke sembuh. Disembuhkan ia dari stroke. Darah yang kental menjadi encer di dalam nama Yesus. Peredaran darah di kaki dan tangan lancar. Di kaki, di tangan, di badan lancar. Ringan dan normal dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dari Ibu Intan. Mohon doakan kami semoga Tuhan memberikan berkat untuk kami. Ya, Ibu Intan yang dari Malaysia. Ya, Ibu Intan, saya pikir Anda kan sedang bekerja di Malaysia, jadi secara finansial kan berarti Anda diberkati. Oh ya, bukan? Bukan. Oh, oke. Anda minta diberkati, maaf saya tanya tadi, ternyata bukan dari Malaysia. Angkat tangan kan Anda, saya mau mendoakan berkat untuk Anda. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu Intan dan tolong ia, berkati ia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ia di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati, ia memohon berkat, maka Engkau berkati ia secara finansial, keuangan. Berkati ia dengan kesehatan. Berkati ia dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkati ia dengan pikiran yang benar. Dan berkati ia dengan jiwa yang benar. Berkati hidup kehidupannya. Dan juga Engkau memberkati harapan-harapannya. Engkau berkati dan juga menyelesaikan masalah-masalahnya. Demikian hamba berdoa. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, gimana? Ya, bagaimana Pak Matius kakinya? Kaki saya kalau saya kerja itu nggak terasa sakit. Nanti saya jalan santai-santai baru keren dua-duanya. Iya, ya. Oke, saya sudah tahu itu. Terus? Caranya berdoa apa datangnya dari kuasa kegelapan atau mau? Iya. Nanti saya hubungi lagi, saya setelah Bro Matius hubungi saya setelah selesai siaran langsung. Setelah selesai siaran langsung ini ya. Ya Bapak, nanti dihubungi lagi ya Bapak. Iya, saya. Ya, nanti setelah selesai siaran langsung saya akan bicara dengan Bro Matius. Tadi juga dengan Ibu Keti. Oke. Ya, telah masuk lagi dari kolom komentar dari Ibu Yana Marbun. Bapak Pendeta, saya ingin mendoakan kakak ipar saya, Juli Nainggolan, mengalami amandel dan kakinya kaku, tidak bisa makan. Kakinya kaku tidak bisa. Anda mau mendoakan dia? Bukan saya kan Anda kan? Kalau begitu Anda angkat tangan kan Anda. Saya mau impartasi. Anda juga saat ini yang dengar siaran langsung ini, boleh Anda angkat tangan kanan untuk saya impartasi, khusus untuk mendoakan orang sakit. Tolong Anda terima dengan iman. Rahiminata sandabaya. Yehova Rabai Sahilaya Imia Sadaya Lakaya dan Nande Rabaya Wardenaya Imia Sanawa Syahilaya Masadaya. Api Roh Kudus turun. Urapan rohmu turun. Kuasa kesembuhan turun. Kuasa kesembuhan dan pelepasan turun. Turun atas kekasihmu ini. Dan setiap kekasihmu yang mengangkat tangan kanan mereka. Agar mereka juga mendoakan orang sakit dan disembuhkan dalam nama Yesus. Mendoakan orang yang terikat dan dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus.
Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Anda mendoakan ipar Anda itu. Pegang di bagian-bagian yang sakit. Di amandel, di sekitar leher, dan juga di kaki. Pegang dengan tangan kanan dan doakan dia. Dan terima dengan iman kesembuhannya. Oke, Tuhan memberkati Anda. Ya, dari saudara Lawrence Kondo. Pak, minta tolong doakan buat orang tua saya yang lagi sakit tulang belakang, Pak. Yang sakit dan sakitnya sudah lama. Bapak saya atas nama Dominikus Dengi Bokol. Ya, untuk Pak Domi itu, kalau di situ Anda pegang dengan tangan kanan saja belakangnya itu dan doakan. Sekarang, kalau memang tidak ada sama-sama, oke, saya yang doakan saja. Tuhan Yesus, Engkau jama, pegang dengan tangan kanan bagian belakang itu yang sakit. Engkau jama kekasihmu Dominikus untuk sakit. Sakit di belakang, jama dan sembuhkan. Rasa sakit hilang, sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal dalam nama Yesus. Rasa sakit di belakang hilang. Demikian terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan doa-doa lewat sakit penyakit yang akan disebutkan ini, lewat sakit penyakit asam urat, asam lambung, sakit paru-paru, asma atau segala jenis sakit penyakit dan juga yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikutinya, dan Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti dan mengimaninya sesuai dengan petunjuk yang ada di video tersebut. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dan membagikannya kepada orang-orang lain untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masuk dari pesan WhatsApp dari Bapak atau Ibu ini Sumajaya. Ya, telah masuk dari telepon WhatsApp dari Ibu Rolinta Sihotang. Shalom Ibu. Ya, shalom, selamat sore Bapak Pendeta. Ya, sore Bu, gimana? Shalom. Shalom. Gimana? Saya mohon dukungan doa yang mau didoakan. Sore ini pinggang saya sakit Pak, sama kedua kaki saya itu kalau berdiri lututnya sakit banget Pak Pendeta, kiri kanan itu Pak Pendeta. Ya, coba Ibu pegang pinggangnya dengan tangan kanan. Pinggang yang sakit pegang dengan tangan kanan, sudah? Ya, Pak. Ya, sekarang Ibu hardik dalam nama Yesus, sakit di pinggang hilang. Oke. Hardik sekarang. Oke. Ya, dengan suara Bu, saya mau dengar. Ya Bapak, aku udah pegang Pak, Ya. aku udah pegang pinggang. Sekarang saya, hardik Pak. dalam nama Yesus, Ibu yang harus berdoa sekarang. Bukan saya, Ibu yang berdoa. Hardik dalam nama Yesus, sakit di pinggang hilang dan sakit di kaki hilang, di lutut. Ya, silakan dimulai. Dalam nama Yesus, sakit pinggang hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluar sakit pinggang di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Yesus Yehova Rabbah, haleluya. Amin. Yesus. Dalam nama Yesus Yehova Rabbah, aku percaya bahwa Tuhan sore hari ini keluar penyakit sakit pinggang yang kurasakan di dalam nama Yesus. Amin. Bagianku pada sore hari ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kedua kaki saya kanan dan kiri. Pegang lututnya, pegang lututnya dengan tangan kanan. Mustahil bagi Engkau ya Abah. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini aku percaya segala Amin. penyakit yang ada di dalam kakiku ini Amin. Tuhan, aku hardik di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Keluar penyakit yang ada di dalam Ya, amin. kakiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sore hari ini bagianku, kemenanganku dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Yehova Rabbah, Yesus,
Yesus Yehova Rafa, Engkau sangat baik Tuhan Yesus, tidak Ya. mustahil bagi Engkau. Segala penyakit Engkau angkat daripada tubuhku ini di dalam nama Yesus. Keluar segala penyakit di Ya, dalam Ibu Rolinta. nama Tuhan Yesus. Halo? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Rolinta. Halo. Ya, sekarang dicek pinggangnya itu dan kakinya. Coba dicek ya. Iya Bapak. Halo. Halo Bapak. Ya, gimana Bu? Selamat sore. Ya, gimana? Halo. Ya, kakinya gimana Bu? Dan pinggangnya itu gimana? Terasa dingin gitu Bapak, terasa Sejuk dingin. ya, sejuk. Pinggang sama kedua kaki terasa dingin, sejuk seperti begitu Bapak. Sudah tidak sakit lagi ya? Sudah tidak sakit? Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, sudah tidak sakit, Bu. Oh, sangat baik. Terima Oke. kasih Bapak, selamat sore. Oke, jadi saudara penonton, Ibu Rolinta ini yang lalu bahasa rohnya itu saya dapati salah. Kemudian ibu ini dengan kerendahan hati saya bilang, dan dia merubah bahasa rohnya itu. Saya berdoa lagi agar dia dipenuhi Roh Kudus yang sejati, dan dia dipenuhi Roh Kudus. Selama dia bahasa rohnya itu salah, tidak dari Tuhan, sakitnya itu parah sekali. Mau jalan saja nggak bisa, mau bikin ini itu saja nggak bisa. Tetapi setelah diluruskan bahasa rohnya itu jadi benar, bahasa rohnya jadi benar, yang terjadi dia keadaannya membaik. Bahkan ketika dia berdoa, saudaranya itu yang mengalami pendarahan langsung berhenti. Sekarang saya suruh dia berdoa sendiri. Jadi begini, Ibu Rolinta dan yang lain-lain tolong perhatikan. Anda bisa mendoakan diri Anda sendiri. Imani setiap perkataan dalam doa Anda bahwa itu terjadi seperti itu dan tidak terjadi yang lain. Maka Anda dapat meraih kesembuhan Anda. Dan kalau Anda sudah lakukan itu berulang dan Anda sembuh, Anda juga bisa mendoakan orang lain. Cuma saya sarankan Anda harus rendah hati. Hidup harus bertanggung jawab. Kemudian juga penting sekali kerendahan hati itu, penaklukan diri harus ada. Kalau Anda seorang istri dalam keluarga, taklukkan diri kepada suami Anda. Begitu juga kalau Anda seorang bapak, bertanggung jawab untuk keluarga Anda dan bertanggung jawab terhadap masyarakat Anda untuk segala sesuatu yang Anda lakukan. Maka pastilah pengurapan, pastilah kuasa Tuhan akan bertumbuh dan membuat Anda menjadi sangat kuat. Sehingga baik sakit penyakit, oknum sakit penyakit, dan oknum roh jahat itu akan takut kepada Anda. Saya kira ini saja. Tuhan memberkati Ibu Rolinta. Ya Bapak. Selamat sore. Sore. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, gimana? Halo, Bro? Pak. Halo, Pak. Ya. Apa yang bisa saya bantu, Bro? Mohon dukungan doanya, Pak, Ya. untuk kesembuhan sakit diabetes saya. Pegang di pankreas, Bro. Pegang di pankreas dengan tangan kanan. Ya, Pak. Pegang di pankreas. Kan biasanya orang kena gula darah atau diabetes mellitus karena pankreasnya kan rusak. Tidak bisa menghasilkan insulin dan buat itu di bagian perut, bagian perut di antara pusar ulu hati di tengah, tangan dari tengah ke arah kiri. Jadi bagian ujung kuku jari-jari ke arah bawah. Yang kelingking kena di pusar dan bagian atasnya itu kena di atas di ulu hati. Lantas tangan taruh ke arah dari tengah itu ke arah kiri. Sudah? Sudah, Pak. Oke, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menolong Anda, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini yang sakit diabetes mellitus. Jamah dan sembuhkan ia. Pankreas yang rusak sembuh. Menghasilkan insulin dan buat gula darah normal di dalam nama Yesus. Buat gula darah normal di dalam nama Yesus. Buat gula darah normal di dalam nama Yesus. Pankreas yang rusak sembuh. Menghasilkan insulin dan buat gula darah normal di dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bro, gimana? Ya, Pak. Gimana?
Maksudnya Sekarang rasanya gimana di pas sih Pak, badan gimana rasanya? kakinya, badannya, kakinya masih kebas-kebas Pak. Masih kebas. Ya itu karena gula darah tinggi kan? Oke, begini saja. Iya. Anda lihat di YouTube saya, doa air putih untuk kesembuhan. Coba Anda ikuti itu. Anda ikuti itu, nanti saya doa air putih untuk kesembuhan di YouTube saya. Bisa dengar? Doa Air putih untuk kesembuhan. Nanti saya kirim tautannya kepada Anda. Anda buka di situ, nanti saya kasih petunjuk. Di WhatsApp saja, saya kasih petunjuk di WhatsApp. Bisa didengar? Ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak ya. Tuhan memberkati. Ya, oke. Berkati. Selamat sore. Sore. Ya, masuk lagi dari kolom komentar dari Ibu Catherine. Shalom, selamat sore Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Lefran, semalam saya mimpi rambut saya semua gugur. Apakah mimpi itu buruk buat saya? Maka Bapak tolong doakan agar tidak mimpi buruk lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pegang ubun-ubun kepala Anda dengan tangan kanan. Pegang ubun-ubun kepala Anda dengan tangan kanan saat ini. Seperti ini, Catherine. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih, melepaskan ia dari yang jahat. Kuasa jahat yang ada di ubun-ubun kepala keluar dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan ia. Lepaskan ia. Kuasa-kuasa jahat ini tidak boleh bekerja lagi. Dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, masuk lagi dari kolom komentar dari Arjun Hasugian. Doakan paru-paru saya bronkitis, Pak. Ya, pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia dalam nama Yesus. Dari bronkitis Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Jamah dan lepaskan ia. Bronkitis, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Paru-parunya normal, pernafasan longgar leluasa, bahkan rasa seperti batuk berhenti dalam nama Yesus. Bronkitis sembuh, rasa dingin dan rasa tidak nyaman di paru-paru hilang, sembuh, ringan dan normal demikian terjadi di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya Petrus Jonte dari Timur NTT. Ya, gimana, Bro? Halo. Ya. Apa yang bisa dibantu? Halo. Ya, Bro Petrus, apa yang bisa saya doakan? Ya, terputus. Ya. Bapak Petrus boleh mencoba lagi menghubungi di nomor telepon dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang atau bisa langsung ke WhatsApp-nya Bapak Pendeta Lefran. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ya, setelah masuk lagi dari Alfi Runesi. Bapak tolong bantu saya dalam doa karena leher bagian belakang saya tegang, sakit sekali. Ya, pegang dengan tangan kanan bagian itu. Pegang dengan tangan kanan. Di dalam nama Yesus engkau jamah leher yang sakit.
Jamah dan sembuhkan. Radang rasa sakit dan nyeri hilang. Bagian leher yang sakit sembuh. Sembuh di dalam nama Yesus. Arayana Sandabaya, Engkau jamah dan sembuhkan. Tuhan jamah dan sembuhkan kekasihmu ini. Rasa sakit hilang, leher bagian belakang ringan dan normal. Demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, halo. Halo, selamat sore. Ya, sore, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Jansen, Sorong. Sorong. Bapak siapa? Bapak Johnson. Johnson. Oke. Iya. Apa yang mau didoakan, Bro? Apa pendeta? Ya. Saya mau didoakan, saya punya lututnya saya sakit sama Apa sakit? paru-paru sakit. Paru-paru sama apa tadi? Paru-paru, lutut sama Lutut. dada. Oke, pegang dengan tangan kanan ya. Iya. Dadanya pegang dengan tangan kanan. Dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan kekasihmu ini. Jamah dan sembuhkan Johnson. Dalam nama Yesus. Jamah paru-parunya dan dadanya ringan dan normal. Jamah di dalam nama Yesus. Sembuh. Ringan dan normal. Demikian terjadi. Jamah lututnya dan buat normal. Ringan, rasa sakit hilang. Sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong. Bro, gimana? Ya, sudah enakan Bu pendeta. Sudah, lutut sudah? Sudah enakan Pak pendeta. Oh, sudah. Dada sudah, paru-paru sudah ya? Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, bro ya. Amin, amin. Oke. Ya, ya, dua dan kesempatan terakhir dari dua, dari kolom komentar dari dua, dari Ibu Stella Rumengan. Shalom, selamat sore Pak Pendeta Lefran Takmansang. Mohon tupangan doa buat kios tempat usaha saya dan suami yang sementara dibangun. Gimana? Suami sementara? Selamat sore Pak Pendeta Lefran Takmansang. Mohon tupangan doa buat kios tempat usaha saya dan suami yang sementara bekerja membangun. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati. Ya, angkat tangan kanan Anda keluar dari kios, arahkan tangan kanan Anda ke kios. Ibu, arahkan tangan kanan Anda ke arah kios. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini, menyangkut permintaan Engkau berkati kios ini, agar orang-orang datang berbelanja di sini dalam nama Yesus. Engkau berkati dan urapi aura dan atmosfer, serta halaman dan juga bangunan kios ini. Engkau Tuhan jamah dan urapi auranya dan juga energinya berubah menjadi baik dan terang, cerah, dan tidak gelap, dan daya tarik yang sangat kuat untuk orang belanja di tempat ini. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Dan Engkau berkati suaminya yang sementara bekerja, berkati dan tolong keluarga ini. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu, Anda boleh ikuti di YouTube saya doa air putih untuk kesembuhan. Anda ikut sekali, kemudian dikojok 1 menit setelah itu dengan tangan kanan dan disiram atau dipercik di kios itu. Saya kira itu kalau kurang jelas Anda bisa hubungi saya di WhatsApp. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir dari Bapak Melki Kensie. Selamat sore Pak Pendeta, tolong doakan saya sakit pinggang kiri, belakang, dan air kencing kuning. Mungkin ginjal Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Pegang dengan tangan kanan, bagian itu. Pegang pinggang atau di ginjal dengan tangan kanan. Yesus jamah, alirkan kuasamu, jamah, buat ginjalnya normal dan juga filter ginjal normal, saringan normal, dan juga Engkau buat kencingnya normal.
dalam nes jama ginjalnya dan sembuhkan masalah di ginjal, sembuh, fungsi ginjal normal, dan masalah-masalah di ginjal sembuh, rasa sakit hilang, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan kita masuk ke penghujung acara. Kita telah tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum sempat dihubungi, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi via telepon atau WhatsApp dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang yang nomornya tertera di ponsel HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari, atau di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Dan kita berjumpa lagi pada besok hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang butuh air doa, silakan masuk di YouTube saya, ikuti sesuai petunjuk, dan Anda boleh minum atau digosok di bagian yang sakit. Kemudian Anda juga yang punya masalah sakit apapun juga boleh memegang dengan tangan kanan. Jika ada di beberapa titik, pegang satu titik saja, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan, Engkau jamah mereka yang sakit di seluruh tubuh, mulai dari kepala, demikian sakit di saraf, di otak, sakit di mata, masalah-masalah di mata sembuh, saraf terjepit sembuh, masalah mata minus, plus, silinder, katarak, trakoma, glukoma sembuh, masalah-masalah di mata sembuh, mata pandangan jelas dan terang di dalam nama Yesus, saraf optik normal, demikian lensa mata normal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga jamah mereka yang sakit di leher, tenggorokan, kerongkongan, sakit di pita suara, dan juga Engkau jamah mereka yang sakit amandel, bahkan kanker pita suara. Engkau jamah semua yang sakit leher, dan juga mereka yang sakit di paru-paru, di jantung, sakit di usus, di lambung, mah dan asam lambung sembuh di dalam nama Yesus. Mah dan asam lambung sembuh di dalam nama Yesus. Mereka yang sakit pencernaan sembuh di dalam nama Yesus. Engkau jamah mereka yang juga punya masalah sakit kulit, gatal-gatal, alergi, eksim, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Fungsi lever yang turun buat sembuh dan normal dalam nama Yesus. Lever sembuh, demikian juga limfa sembuh, ginjal sembuh, dan juga sakit ambeien sembuh di dalam nama Yesus. Sakit ambeien sembuh di dalam nama Yesus. Dan juga semua sakit penyakit di tulang sembuh di dalam nama Yesus. Sakit tulang sembuh dalam nas, dan semua sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Radang, rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Yesus. Dan juga Engkau jamah mereka yang sakit penyakitnya disebabkan roh jahat, keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Dan juga Engkau jamah secara khusus Anda yang bermasalah apapun juga, angkat tangan kan Anda. Masalah-masalah dalam keluarga, masalah usaha pekerjaan, masalah-masalah antara suami istri, orang tua dan anak, demikian juga masalah antara kakak beradik, dan masalah secara usaha pekerjaan, secara khusus mereka yang ada warung, yang ada kios, yang ada toko, yang ada restoran, rumah makan, dan kantin. Mereka yang punya usaha di air, yang punya tambak, mereka yang punya usaha di air, termasuk mereka yang punya kapal, yang nelayan, demikian juga mereka yang petani yang bercocok tanam, mereka yang pedagang Engkau buat berhasil, petani Engkau buat berhasil, nelayan Engkau buat berhasil, Engkau buat berhasil mereka dalam nama Yesus. Demikian juga pegawai swasta, pegawai negeri, Engkau tolong Tuhan. Demikian juga seluruh pekerjaan yang tak tersebutkan satu persatu, Engkau berkati dalam nama Yesus. Dan juga Engkau menjamah kekasih-kasih yang berkati dengan pikiran yang tenang dan teduh, damai sejahtera, sukacita, pikiran yang benar, dan hati yang lapang dan leluasa. Dalam nama Tuhan Yesus, demikian hamba berdoa. Haleluya. Amin.